mengungsi ke Bangladesh, kemudian berjalan menuju negara yang mereka tuju, dan saat ini sedang berada sebagai daerah transit di Indonesia, khususnya Aceh. Lanjut. Nah, ini kita ketahui bahwasanya pengungsi Rohingya ini yang ada di Indonesia ini mereka melarikan diri dari, kalau awalnya di Myanmar, dari upaya genosid yang dilakukan oleh junta militer di Myanmar, dan akhirnya mereka pindah ke mengungsi secara massal ke Myanmar, ke Bangladesh dengan jumlah yang sangat besar, 1 juta atau bahkan 1.100.000 orang di Bangladesh. Dan akhirnya mereka mencari tempat-tempat yang lain yang dianggap punya pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Lanjut. Nah, ketika kita melihat untuk penanganan pengungsi ini dari luar negeri, ini ada koridor hukum yang mengaturnya, terutama di Perpres nomor 125 tahun 2016. Tadi kita lihat beberapa item utama yang diatur di dalamnya. Ini dari sisi penemuannya para pengungsi atau juga pada proses awal masuknya ketika di laut misalnya, ini melibatkan institusi atau instansi vertikal seperti di TNI, kepolisian, dan kementerian lainnya yang terkait dengan berhubungan. Lanjut. Nah, ini lanjutannya secara teknis. Ketika mereka sudah ditemukan dalam kondisi darurat, maka dipindahkan pengungsi dari ke kapal penolong jika kapal itu tenggelam, dan seterusnya di proses lanjutannya. Lanjut. Nah, ini kemudian yang cukup penting juga berkenaan dengan tanggung jawab penampungan. Jadi istilahnya hukum asalnya ini merupakan secara kewenangan, ini merupakan kewenangan dari pusat melalui imigrasi, yaitu ada yang disebut dengan rumah detensi imigrasi. Dan dalam kondisi itu belum tersedia rumah detensi tersebut, maka pada pasal 2 kita lihat di situ pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara. Nah, jadi posisinya yang kita lihat dan yang saat ini para pengungsi itu berada pada posisi akomodasi sementara, baik yang di Ladang, yang di Bini, dan juga yang di Blok Semarang. Nah, ini berkenaan dengan pendanaan, prinsipnya merupakan kewenangan pusat yang dengan anggaran APBN dan sumber lainnya yang sah. Lanjut. Ya, kita akan lihat beberapa hal berkaitan dengan dinamika yang terjadi di Aceh khususnya. Ini sebagai informasi kita bersama. Prinsipnya para pengungsi Rohingya ini sebenarnya sudah sampai sejak tahun 2015. Yang kemudian kalau kita lihat dinamika di Myanmarnya sendiri itu pada tahun 2017, kalau di Acehnya itu 2015. Nah, kemudian yang secara masif konflik itu memuncak ini di tahun 2017, sehingga mereka kemudian pindah secara massal mengungsi ke Bangladesh. Nah, jadi sejak 2015 itu ada 182 pengungsi Rohingya itu lari, termasuk ini bahkan lari dari tempat penampungan di Aceh. Mereka masuk, tetapi juga sebagian itu mereka lari. Lanjut. Nah, dan kalau kita lihat juga kemudian di tahun 2022 juga ada pengungsi yang juga istilahnya kabur dari tempat pengungsian, karena pada prinsipnya Aceh atau Indonesia itu bukanlah menjadi tujuan utama mereka. Sebagian mereka ingin menyeberang atau menuju ke Malaysia, memang negara yang secara ekonomi yang dianggap lebih baik, ataupun kepada menuju negara ketiga, katakanlah di Eropa, sebagai ketika melalui proses resettlement dari UNHCR. Lanjut. Nah, ini kita lihat ya, di beberapa cuplikan dari media terkait dengan ini Rohingya ini pada tahun 2022 dan 2023. Lanjut. Nah, ini yang kita sebutkan tadi mulai 2015, 2018, 2019 itu datang para pengungsi itu secara bergelombang dengan ya kapal-kapal mereka, ada yang
pulsa, ada juga mereka kehabisan bekal dan lainnya, dan akhirnya tiba di pesisir Aceh khususnya, karena memang secara sosiologis masyarakat Aceh ini punya kemiripan secara agama, sehingga penerimaan masyarakat Aceh juga besar kepada tamu-tamu dari luar, apalagi dengan konsep pengeluarannya. Nah, yang kedua, secara geografis Aceh juga berada di ujung. Mereka datang dari atas, tentu akan terlebih dahulu ketemu dengan Aceh. Yang terakhir yang kita pantau, 3 yang terakhir ini pertama masuk di 25 Desember di Ladang di Indrapatra, kemudian di 27 Desember di Lalung PD, dan yang terakhir di tanggal 8 Januari. Kemudian ini ditempatkan di panti sosial UPTB Gensos Aceh di Aceh Besar Ladang. Lanjut. Ya, peran yang selama ini kita lakukan, dan hari ini kita melakukan peran terutama di penyediaan tempatnya, kemudian menggunakan buffer stock bencana untuk kebutuhan awal di hari-hari darurat masa panik di awal, kemudian menggerakkan pilar sosial terutama Tagana untuk membantu di dapur umum, khususnya ini yang di PD, ini dapur umum dilaksanakan oleh Tagana, dan tentu saja melakukan koordinasi dengan IOM, UNHCR, dan para pihak yang memang terkait dengan penanganan pengungsi luar negeri yang merupakan kewenangan mereka. Lanjut. Nah, ini juga kita lihat beberapa cuplikan media. Jadi sosialisasi beriselker ke pengungsi Rohingya yang baru tiba, dan beberapa yang lainnya termasuk ada kunjungan dan support dari Dharma Wanita. Lanjut. Kadis, kami kira beritanya sudah mewakili. Yeah. Kami terima kasih kepada Pak Kadis Sosial atas kerja keras dengan seluruh jajaran untuk kemanusiaan dan hubungan internasional telah memberikan upaya pelayanan yang semaksimal mungkin. Dan kita juga mencatat tadi bahwa yang kabur juga dari setelah kita layani juga ada, tapi kami kira kabur itu bukan karena kita tidak melayani dengan baik, tetapi mungkin memang sudah demikian settingnya dari para pengungsi karena tujuannya bukan untuk Indonesia. Pak Kadis, sebenarnya kami ingin menanyakan Bapak Kadis alumni SMA berapa supaya bisa kita sapa sekolahnya, tapi karena waktu Pak Kadis SMA 1 atau SMA berapa? Soal 3. SMA 3 Pak Asisten. Baik, SMA 3 masih terhubung dengan kami. Pada